Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NIM 612012304885, Prodi Manajemen, kelas RA 9, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Materi yang pertama yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini mencakup interaksi antara individu, kelompok, atau organisasi yang terkait dengan aktivitas bisnis seperti pemasaran dan pengambilan keputusan. Lalu ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pesan, yang kedua pengirim, dan yang ketiga penerima. Lalu ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, verbal, meliputi komunikasi lisan dan tertulis. Yang kedua, nonverbal, menggunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh, tetapi memiliki keterbatasan untuk menjelaskan konsep abstrak atau kompleks. Lalu selanjutnya, bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi yang baik antar divisi dalam bisnis bertujuan menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu masalah. Dan yang terakhir ada kegiatan promosi. Yang pertama, people, hubungan antar manusia. Yang kedua, sales, hubungan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, market, kegiatan periklanan. Materi yang kedua yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah interaksi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, baik personal maupun impersonal, untuk menyampaikan ide gagasan, informasi, atau pendapat dalam konteks bisnis. Lalu ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi, yang kedua, melakukan persuasi, dan yang ketiga, melakukan kolaborasi. Dan selanjutnya ada umpan balik dan bentuknya. Yang pertama, umpan balik langsung, respon verbal atau nonverbal langsung dari penerima. Yang kedua, umpan balik tidak langsung, respon yang tidak disampaikan secara langsung oleh penerima. Yang ketiga, umpan balik eksternal, respon yang memperhatikan saluran komunikasi dan elemen nonverbal seperti waktu. Dan yang keempat, umpan balik internal, respon yang dihasilkan oleh diri sendiri sebagai tanggapan atas pesan yang sama. Lalu selanjutnya ada kesalahpahaman komunikasi. Kesalahpahaman sering terjadi akibat perbedaan interpretasi pesan oleh komunitor atau komunikan. Hal ini dipengaruhi oleh situasi seperti waktu, tempat, dan pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang baik membantu organisasi memperoleh informasi penting untuk pengambilan keputusan. Dalam persaingan yang semakin kuat, organisasi dituntut untuk memiliki SDM yang kompeten dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan secara optimal. Materi yang ketiga yaitu komunikasi bisnis dalam organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional objektif. Sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif subjektif, komunikasi proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku berorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Lalu ada pola komunikasi bisnis. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang A, komunikasi dari atas ke bawah. Yang B, komunikasi dari bawah ke atas. Yang C, komunikasi horizontal. Dan yang D, komunikasi diagonal. Yang kedua, saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas, meskipun hal-hal yang mereka perbincang biasanya bersifat umum seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV, dan kadang hal-hal yang berkaitan dengan
bagian akuntansi, dan lain sebagainya. Lalu ada mengelola komunikasi bisnis. Yang pertama, membangun hubungan baik. Membangun hubungan yang positif dengan semua pihak terkait sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik. Yang baik tidak hanya mendorong keterbukaan tetapi juga memperkuat kepercayaan. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan kunci utama untuk memahami kebutuhan, harapan, dan perspektif rekan bisnis atau pelanggan. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan langsung sangat penting, terutama ketika memberikan instruksi atau arahan kepada tim. Lalu ada masalah umum dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, kurangnya kejelasan pesan. Pesan yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di antara karyawan dan pemangku kepentingan, menghambat alur kerja, dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, kesalahan dalam saluran komunikasi. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat tatap muka, platform digital, atau media sosial memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dan yang ketiga, kurangnya umpan balik. Tanpa adanya umpan balik yang efektif, sulit bagi pengirim untuk memastikan apakah pesan telah diterima dipahami dengan benar. Yang keempat, hambatan budaya dan bahasa. Dalam perusahaan multinasional, perbedaan budaya dan bahasa menambah lapisan kompleksitas dalam komunikasi antar tim. Materi keempat yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunitor kepada komunikan untuk menyampaikan pesan, pendapat, atau interaksi baik secara langsung maupun melalui media. Lalu ada jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama berdasarkan penyampaian, yang kedua berdasarkan perilaku, yang ketiga berdasarkan kelangsungannya, keempat berdasarkan maksud tujuan, dan yang kelima berdasarkan ruang lingkup. Lalu ada komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Ada komunikasi verbal atau lisan. Yang pertama yaitu langsung atau juga tatap muka tanpa jarak. Yang kedua tidak langsung, dibatasi jarak. Dan selanjutnya ada komunikasi berdasarkan maksud tujuan. Terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama pidato, penyampaian informasi atau ide secara terstruktur di depan audiens. Yang kedua ceramah, bersifat edukatif dan disampaikannya oleh ahli. Yang ketiga wawancara, komunikasi antara pewawancara dan narasumber. Dan yang terakhir ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ada komunikasi internal, dan yang kedua ada komunikasi eksternal. Materi yang kelima yaitu komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam lingkungan bisnis, melibatkan pertukaran informasi, ide, atau instruksi untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ini bisa dilakukan secara personal atau non-personal menggunakan simbol atau sinyal. Lalu ada kelebihan komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, mendorong kolaborasi tim. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, mengurangi konflik di tempat kerja. Yang ketujuh, mendukung perubahan organisasi. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan hambatan komunikasi. Yang pertama, miskomunikasi. Yang kedua, hambatan bahasa dan budaya. Yang ketiga, hambatan psikologis. Yang keempat, kurangnya mendengarkan aktif. Yang kelima, teknologi yang tidak optimal. Yang keenam, informasi yang berlebihan atau overload. Selanjutnya ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi komunikasi yang tidak diperlukan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Keempat, mendorong produktivitas pegawai. Kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Keenam, meningkatkan komunikasi dan pegawai work from home.
Ada 10 strategi dan cara melakukan komunikasi bisnis. Yang pertama, gunakan komunikasi yang jelas dan tepat. Sampaikan pesan secara sederhana, terstruktur, dan fokus pada tujuan, hindari jargon yang sulit dipahami. Yang kedua, pilih saluran komunikasi yang tepat, komunikasi lisan untuk diskusi mendalam atau klarifikasi cepat. Lalu ada komunikasi tertulis untuk informasi formal atau yang membutuhkan dokumentasi. Lalu media digital, gunakan platform seperti Slack atau MS Team untuk kolaborasi. Yang ketiga, pahami audiens, sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, atasan, rekan kerja, atau bawahan. Gunakan empati dan dengarkan secara aktif. Yang keempat, gunakan bahasa profesional, hindari bahasa kasar atau emosional, gunakan nada positif dan konstruksif. Yang kelima, bersikap terbuka dan transparan, jujur dan tulus dalam menyampaikan informasi, terbuka terhadap masukan dan kritik. Keenam, komunikasi efektif dalam tim, klarifikasi tugas dan tujuan tim. Berikan umpan balik yang membangun. Yang ketujuh, jaga etika dan kerahasiaan. Hormati privasi dalam kerahasiaan informasi perusahaan. Hindari gosip dan rumor. Yang kedelapan, pahami waktu yang tepat. Pilih waktu yang sesuai untuk berkomunikasi. Jangan terlalu lambat atau tergesa-gesa dalam merespon. Yang kesembilan, gunakan teknologi secara bijak. Memanfaatkan alat komunikasi modern, namun pastikan pesan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ke-10, evaluasi dan tingkatkan keterampilan, lakukan refleksi diri, ikuti pelatihan, dan terbuka terhadap umpan balik untuk memperbaiki komunikasi. Kesimpulannya adalah komunikasi bisnis elemen krusial dalam mendukung kesuksesan suatu organisasi. Dan tujuan utama komunikasi bisnis menyampaikan informasi secara efektif, membangun hubungan yang baik, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks organisasi, komunikasi bisnis menjadi sarana penting untuk menyelenggarakan visi, misi, dan tujuan perusahaan melalui interaksi yang jelas dan terstruktur. Terdapat berbagai jenis komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis seperti komunikasi verbal, nonverbal, tulisan, serta komunikasi visual. Setiap jenis komunikasi memiliki peran dan efektivitas yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebutuhan perusahaan. Selain itu, komunikasi internal dalam organisasi berfungsi untuk memperkuat koordinasi antar divisi, sementara komunikasi eksternal membantu menjaga hubungan dengan pihak eksternal serta pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta membangun reputasi yang berfungsi di mata publik. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan bagi setiap organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.